Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan, nama saya Aris Effendi dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian SDLC dan UML. Pengertian SDLC? Seperti namanya, didefinisikan sebagai proses dari sistem berkembang atau perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan tertentu. SDLC adalah proses perbaikan bertahap, yang berarti bahwa hal itu dilakukan melalui beberapa tahapan pembangunan setiap fase terus dan memurnikan apa yang dilakukan dalam tahap sebelumnya. Tahapan pembangunan umum dikenal di SDLC adalah 3. 1. Planning. Planning adalah proses memahami mengapa sistem harus dibangun dan mendefinisikan persyaratan. Mencakup studi kelayakan dari perspektif yang berbeda, teknis, ekonomi, dan aspek kelayakan organisasi. Yang kedua, analisis. Fase ini meliputi kegiatan seperti mengidentifikasi masalah dan analisis, bahkan memprediksi potensi masalah yang mungkin timbul di masa depan mengenai sistem. Yang ketiga, desain. Analisis sistem mengarahkan ke desain keputusan yang justru menentukan bagaimana sistem beroperasi dalam bentuk proses, data, perangkat keras, infrastruktur, jaringan antarmuka pengguna, dan faktor-faktor penting lainnya dalam lingkungan sistem. Yang selanjutnya, implementation. Ini mungkin yang paling sumber daya, biaya, dan memakan waktu fase dari semua. Namun 4 fase yang paling umum dikenal langkah-langkah diterima SDLC mencoba untuk mencapai sistem berkualitas tinggi yang memenuhi atau melebihi persyaratan. Meskipun setiap metode berikut teknik yang berbeda dan langkah-langkah tertentu. Kebanyakan dari mereka pada dasarnya diperpanjang dari 3 metodologi utama yang terstruktur: desain, analisis RAD, dan berorientasi objek dan desain. Dan selanjutnya, desain terstruktur. Desain terstruktur, metode ini mengikuti pendekatan langkah demi langkah yang bergerak secara logis. Cara ini ketelitian dan fleksibel membuat metodologi ini rentan terhadap setiap perubahan bisnis yang terjadi saat pembangunan. Dan dalam kasus terburuk dapat menyebabkan perubahan kontrak proyek atau perjanjian dengan pelanggan. Dan selanjutnya, ada 2 pendekatan dalam pengembangan sistem menggunakan metode ini: proses berpusat dan data berpusat pendekatan. Di sisi lain, pendekatan data berpusat berkonsentrasi pada data yang digunakan oleh dan terlibat dalam sistem. Proses pendekatan yang berpusat pada upaya untuk mendapatkan pekerjaan dilakukan terutama dari perspektif proses yang ada di dalam operasi sistem. Dan selanjutnya, metodologi desain terstruktur memiliki beberapa keunggulan dalam bahwa cara kelakuan dari metode ini memaksa pengembangan dengan baik mengidentifikasi dan memahami persyaratan sistem lama sebelum tahap implementasi dimulai. Setidaknya harus telah disetujui oleh sponsor sebelum pengguna mulai coding program apapun. Dan selanjutnya, kurangnya kemampuan untuk pergi ke belakang dari tahap pengembangan metodologi ini membuat perubahan proyek bisnis sebagai hasil proyek. Metodologi ini memakan waktu lama sampai pengguna menerima beberapa kirim, karena biasanya sistem yang dibangun tidak dapat disajikan sampai benar-benar dilakukan pada akhir fase implementasi. Dan ada gambarnya desain struktur metodologi.
RAD, metodologi RAD masuk untuk mengatasi kelemahan metode desain struktur. Beberapa jenis metode RAD juga mencoba untuk menjadi adaptif terhadap perubahan mungkin dalam proses bisnis dan bersama melakukan semua fase pengembangan di sekitar waktu yang sama dan diwujudkan dalam prototyping. RAD metodologi memperkenalkan penggunaan alat. Penggunaan alat ini mempercepat proses pembangunan dan dapat dalam tingkat tertentu menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Penggunaan cenderung untuk mengubah harapan mereka tentang apa sistem dapat lakukan sehingga persyaratan cenderung untuk berubah dan berkembang. Dan selanjutnya gambar. Ada 3 kategori dari RAD. Prototyping. Metodologi ini digunakan biasanya ketika proses bisnis kemungkinan akan berubah sebagai hasil proyek atau ketika sponsor proyek memiliki sedikit gagasan tentang apa sistem yang akan dibangun. Siklus diulang terus-menerus berdasarkan komentar sponsor sampai prototipi berhasil memenuhi persyaratan. Prototyping hanya membutuhkan analisis dan desain dasar awal, tetapi sebagai akibat fungsi sistem yang tidak dapat diakui sampai di suatu tempat di tengah-tengah waktu proyek. Dan kedua adalah metodologi prototyping. Dengan metode prototyping dalam hal itu juga mengembangkan prototip berdasarkan komentar pengguna. Prototipe berikut terus dibangun sampai dapat memvisualisasikan sistem kerja yang nyata. Dan selanjutnya ada gambar keempat. Metode berorientasi objek dikembangkan berdasarkan pada kurangnya sinergi antara pendekatan proses berpusat dan data berpusat di SDLC. Masalah seperti ini juga dapat ada dalam sistem santris data yang dikembangkan. Dan selanjutnya objek orientasi analisis and design. Metodologi berorientasi objek dikembangkan berdasarkan pada kurangnya sinergi antara pendekatan proses berpusat dan data berpusat di SDLC. Objek dianggap sebagai bagian dari sistem yang mengandung baik proses dan data. Sebuah objek dapat dilakukan beberapa kegiatan proses dipetakan sebagai metode objek. Pada tahun 1997 diusulkan untuk UML dan diterima oleh Object Management Group (OMG) sebagai notasi diagram standar dalam pengembangan berorientasi objek sistem. Sebuah pendekatan OO dalam pengembangan sistem harus. 2. Use case drive. Ini berarti bahwa pengguna kasus adalah alat pemodelan. Yang pertama, sebuah pendekatan OO dalam pengembangan drive. Use case drive. Ini berarti bahwa pengguna kasus adalah alat pemodelan utama untuk menentukan perilaku sistem. Dan sebagai use case, berfokus hanya untuk satu kegiatan pada satu waktu. Yang kedua,
arsitektur sentri pada jangka memberikan pandangan tingkat tinggi dari sistem yang dikembangkan, yaitu satu, fungsional view, tampilan fungsional menjelaskan perilaku sistem dari perspektif pengguna sistem. Yang kedua, static view, tampilan menjelaskan struktur sistem dalam hal kelas, metode, atribut, dan hubungan objek dalam sistem. Yang ketiga, dynamic view, tampilan dinamis menggambarkan perilaku sistem internal dan dalam hal komunikasi objek dan perubahan negara. Alat UML digunakan untuk menggambarkan pandangan ini adalah sequence diagram, kolaborasi, dan negara objek grafik. Dan selanjutnya, iteratif dan inkremental. Paradigma berarti bahwa setiap iterasi pengembangan sistem harus membawa sistem dekat dengan kebutuhan. Dan selanjutnya, apa itu UML? UML itu singkatan dari Unified Modeling Language. Pokoknya itu. Sesuai dengan kata terakhir, kepanjangan UML itu adalah salah satu bentuk language atau bahasa. Menurut pencetusnya adalah UML. Karena tergolong bahasa visual, UML lebih mengedepankan pengguna diagram untuk menggambarkan aspek dari sistem yang sedang dimodelkan. Sebenarnya hampir semua disiplin ilmu memiliki notasi cara atau bahasa dalam memodelkan problem dengan notasi diagram yang visual. Dengan diagram sirkuit ini, insinyur elektro bisa mengkomunikasikan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam sebuah sistem radio kepada insinyur elektro yang lain atau kepada teknisi. Dan selanjutnya ambil contoh di bidang elektro. Untuk menggambar sesuai sistem radio, insinyur menggunakan diagram sirkuit kelistrikan yang sudah didefinisikan dengan jelas. UML adalah salah satu bentuk notasi atau bahasa yang sama digunakan oleh profesional di bidang software untuk menggambarkan atau memodelkan sebuah sistem software. Dan selanjutnya, sesuai dengan kata pertama dari kepanjangan UML, mencoba untuk mendeskripsikan pemodelan perilaku aspek dinamis. Secara detail, UML tidak akan dibahas dalam posting ini, tetapi kita akan banyak menggunakan untuk pembahasan selanjutnya. Yang pertama, UML sebagai sketsa. UML digambarkan dalam sketsa, coretan-coretan dalam kertas atau whiteboard secara tidak formal. Biasanya digunakan dalam sesi diskusi tim untuk membahas aspek tertentu. Yang kedua, UML sebagai blueprint sistem. Seperti diagram kelistrikan adalah blueprint dari komponen atau produk yang akan dihasilkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, UML adalah sebagai pemrograman, berfungsi sebagai bahasa pemrograman, mencoba melakukan semua dengan UML sampai kepada produk jadinya. Khusus dalam metode agile, cepat dan ringan, UML digunakan dengan cara pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.